Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya dicurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda kelas 4 yang ayah banggakan, alhamdulillah kita sekarang akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Jadi kalau kita mengimani berarti meyakini. Iman kepada Allah berarti pula kita meyakini adanya Allah sebagai Tuhan yang sebenar-benarnya. Jadi tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya yang wajib disembah kecuali Allah, ya. Jadi Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Kalau Tuhan yang tidak benar itu banyak. Jadi Tuhan itu dalam bahasa Arabnya adalah ilah atau ilahun. Ilah itu artinya kullu ma'bud, setiap segala sesuatu yang disembah itu Tuhan. Ya. Orang menyembah batu, maka batunya Tuhan bagi si penyembahnya. Orang menyembah pohon, berarti pohon itu Tuhan bagi si penyembahnya. Orang menyembah matahari, maka matahari itu adalah Tuhan sebagai Tuhan bagi yang menyembahnya dan sebagainya. Tetapi kita orang yang beriman meyakini la ilaha, tidak ada Tuhan yang sebenarnya illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada Allah itu kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang ayah banggakan, kita bisa mengimani adanya Allah melalui ciptaannya, adanya alam semesta, adanya benda-benda langit seperti matahari, bulan dan sebagainya. Itu bisa menjadi dalil atau petunjuk bahwa ada penciptanya. Jadi tidak mungkin alam semesta ini ada kalau tidak ada yang menciptakan. Ya, kita contoh kecil saja, satu benda seperti kursi, tidak mungkin kursi ada kalau tidak ada yang membuat kursi. Tidak mungkin ada meja kalau tidak ada yang membuat meja. Adanya kursi menunjukkan adanya yang membuat kursi. Begitupun alam semesta, adanya alam semesta menunjukkan atau bisa jadi petunjuk buat kita bahwa adanya pencipta. Dan siapa pencipta itu? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian adanya alam semesta atau ciptaan-ciptaan atau makhluk-makhluk itu menunjuk, bisa jadi petunjuk buat kita adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beriman kepada Allah juga melalui nama-namanya yang agung. Allah memiliki nama-nama yang baik yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Dan kita tahu Asmaul Husna itu ada 99 dan kita bahas sekarang diantaranya satu, Allah itu memiliki nama Al-Basir, Allah Maha Melihat. Kita harus yakin bahwa Allah memiliki nama Al-Basir, Maha Melihat, berarti Allah bersifat Al-Basir, Maha Melihat. Melihatnya Allah tentu sangat berbeda dengan melihat kita. Kalau kita melihat dengan izin Allah, dan kita pun dapat melihat dengan sangat terbatas. Ya kan? Keterbatasan kita apa? Kita tidak bisa melihat benda-benda yang sangat kecil, tidak bisa. Harus pakai bantuan.
Sekarang kita musim corona ya, dengan virus corona. Kita tidak bisa melihat virus corona kecuali dengan satu alat khusus. Ini menunjukkan betapa lemahnya penglihatan kita. Atau kita tidak bisa melihat tempat yang gelap. Kita membutuhkan cahaya untuk bisa melihat. Ini menunjukkan juga bahwa kita terbatas penglihatan kita. Kemudian kita juga tidak bisa melihat sesuatu yang terhalang dengan benda lain, terhalang dengan batu, terhalang dengan tembok, ya, terhalang dengan kayu. Kita tidak bisa melihat di balik itu. Ini menunjukkan bahwa manusia atau makhluk itu penglihatannya sangat terbatas. Sangat berbeda dengan maha melihatnya Allah. Allah itu mutlak, tidak dapat dihalangi, dan mutlak Allah itu bisa melihat kapanpun, dimanapun, siapapun, dalam kondisi apapun. Itu maha melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus malu berperilaku, kita harus malu melakukan sesuatu yang tidak baik, sebab selamanya kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Allah itu memiliki sifat al-adlu atau al-adl. Allah itu maha adil. Adilnya Allah itu dalam menentukan sesuatu sesuai dengan aturan Allah. Bahkan Al-Quran pun merupakan satu aturan yang benar dan adil. Jadi Al-Quran itu merupakan aturan-aturan Allah yang sudah pasti benarnya dan sudah pasti penuh dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak adil itu dia akan berbuat zolim, dan Allah itu mustahil berbuat zolim. Allah akan berbuat adil dengan seadil-adilnya. Apalagi nanti setelah kita balik ke akhirat, di mana manusia waktu itu akan menghadapi satu pengadilan yang sangat adil, dan akan dihitung, dihisab segala apa yang telah dia lakukan ketika di dunia, dan dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan balasan yang sangat adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hati-hati ya. Jadi orang akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah dia lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Kita wajib percaya bahwa Allah itu memiliki sikap adil. Dan selanjutnya Allah juga memiliki nama Al-Azim, artinya Maha Agung. Beda dengan agungnya manusia. Manusia diagungkan, manusia dimuliakan, itu pertama karena diizinkan oleh Allah, karena adanya kehendak dari Allah. Tetapi manusia bisa saja dia memiliki keagungan kemuliaan dalam satu saat, satu kesempatan, tapi di saat lain, kesempatan lain, dia juga bisa dijatuhkan oleh Allah dalam kehinaan. Ya, seorang raja yang adil, memiliki kekuasaan yang sangat luas, dia diagungkan oleh rakyatnya, diagungkan oleh masyarakatnya. Tetapi ketika dia melakukan sesuatu yang tidak layak, tidak pantas, bisa saja dia dihinakan. Kebalik, asalnya dia diagungkan jadi dihinakan. Berbeda dengan maha agungnya Allah. Allah agungnya mutlak, tidak dibatasi. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang bisa merendahkan Allah, yang bisa menghinakan Allah. Tidak ada. Allah itu selamanya maha agung. Bahkan Allah memerintah kepada seluruh umat manusia untuk taat kepadanya. Tetapi ketika manusia itu tidak taat pun, Allah tidak akan berkurang keagungannya. Allah tidak akan kurang kemuliaannya. Bahkan bukan hanya seorang dua orang manusia, seluruh manusia, seluruh makhluk, semuanya ingkar, semua tidak mau beribadah kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangi keagungan Allah, tidak dapat mengurangi kemuliaan Allah, sebab keagungan Allah itu sempurna dan mutlak selamanya. Nah, itulah, jadi Anda semua itu wajib kita yakini. Maka kita sebagai makhluk Allah yang beriman, kita wajib
melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan kita berusaha menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamanya menjadikan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kita sampai mati pun membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.